Halo para penonton yang budiman. Saat ini Netron 45 akan memberikan rangkuman sinetron Badai Pasti Berlalu. Baik, langsung aja kita mulai. Adegan dimulai ketika tidak sengaja Siska melihat Leo dan Tiara keluar dari kamarnya berdua. Leo terlihat cemas dan berusaha meyakinkan Siska bahwa tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Dalam situasi tegang, kemudian muncullah mamahnya Leo yang mengatakan pada Siska bahwa tidak mungkin terjadi hal macam-macam. Karena Tiara adalah perempuan yang baik-baik, bukan seperti Siska, ujar mamahnya Leo. Yang berlanjut menghina Siska di depan Leo dan Tiara. Dan mengatakan bahwa Siska sudah tidak suci lagi ketika menikahi anaknya. Siska terlihat bersedih dan meminta maaf pada Leo dan dia mengatakan seharusnya mereka bercerai saja. Namun Leo berusaha meyakinkan Siska bahwa dia sangat mencintainya dan tidak mungkin ada orang lain yang berani tidur di kamarnya. Setelah kejadian itu Leo merasa kasihan pada Siska dan ingin meminta maaf atas perkataan mamahnya. Kemudian Leo menyuruh Siska untuk menemuinya di taman. Dan benar saja Leo memberikan kejutan spesial pada Siska dengan memberinya bunga sambil mengatakan, "Ini bunga yang cantik untuk wanita tercantik aku." Keromantisan mereka tidak berakhir sampai di sana saja. Mereka menulis permohonan-permohonan di atas perahu kertas dan menganyutkannya. Sepulang dari taman, Siska dan Leo terlihat lebih mesra. Leo mengucapkan terima kasih pada Siska karena telah menemaninya. Dan dia mengatakan, "Sejak awal aku mengucapkan akad nikah, maka sejak itulah aku berjanji akan selalu menjaga kamu. Dan sekarang tidak ada lagi aku dan kamu, tetapi ada kita." Berlanjut Leo mencium keningnya Siska. Begitu romantisnya ya si Leo ini. Gak disangka adegan romantis ini terlihat oleh Tiara. Tiara pun merasa heran melihat kemesraan mereka yang makin lengket. Leo mengantarkan Siska ke yayasan. Sebelum Leo pergi, Siska merapihkan kancing bajunya Leo dan mencium tangannya. Dan kali ini adegan romantisnya ini disaksikan oleh dua mantannya Leo sekaligus, yaitu Tiara dan Reta. Sesampainya di kantor, Siska dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya uang 7 juta yang dituduhkan kepadanya. Karena tertera tanda tangan Siska atas administrasi keluarnya uang tersebut, Siska pun merasa bingung atas kejadian ini. Tiba-tiba Tiara datang memberikan uang 7 juta kepada ketua yayasan. Padahal bukan Tiara pelakunya. Tiara hanya ingin mengambil hati Siska dan menuntut balas budinya. Yang sebenarnya yang mengambil uang yayasan itu adalah Reta. Reta memfitnah Siska mencuri uang tersebut. Karena ia masih gak rela kalau Leo jadi milik Siska. Scene berganti pada Dokter Leo yang sedang ingin mengetes DNA dari rambutnya Bonnie. Leo yakin bahwa Bonnie bukan anaknya. Tapi saat itu diam-diam Leo diperhatikan oleh orang misterius. Dan orang misterius tersebut memvideonya lalu mengirimkannya ke Tiara. Kemudian menyuruh Tiara pergi ke rumah sakit untuk mengambil tes DNA palsu dan menukarnya dengan yang asli. Sesuai instruksi dari orang misterius itu, Tiara mendapatkan hasil tes DNA palsu tersebut. Dengan sengaja, Tiara menabrak dokter yang membawa berkas hasil tes DNA. Setelah berkasnya jatuh, Tiara dengan cepat menukarnya. Saat Leo datang untuk mengambil tes DNA-nya, Tiara langsung kabur dan bersembunyi dan lolos. Leo kaget dan keheranan setelah melihat hasil tes DNA Bonnie. Di sana tercantum bahwa Bonnie adalah benar anak Leo. Pindah ke scene lain. Diceritakan bahwa Tiara menitipkan Bonnie pada Siska. Tanpa Siska ketahui, Bonnie memakan kacang. Kacang membuat alergi Bonnie kambuh. Akhirnya Siska dimarahi mamahnya Leo. Dan dimaki-maki gak bisa jaga anak. Karena takut ada apa-apa dengan Bonnie, Siska menitipkan Bonnie di rumahnya Leo. Siska meminta maaf pada Tiara bahwa dia tidak tahu Bonnie memakan kacang. Tiara pun menenangkan Siska, tapi dalam hatinya merasa puas karena telah dimarahi mamahnya Leo. Gak lama Leo keluar dan menghampiri Siska dan menanyakan, "Kenapa seperti menangis? Apakah dimarahi oleh mama?" ujar Leo ke Siska. Dan pada akhirnya Leo mengajak Siska untuk pindah rumah, agar Siska tidak terus dimarahi ibunya Leo. Tapi Siska menolaknya.
Dan di akhir cerita Pak Diki sedang berjalan dengan seorang perempuan. Pak Diki merasa diikuti oleh seseorang. Dan yang mengikuti Pak Diki itu ternyata adalah Helmi. Nah, para penonton, semua cerita berakhir sampai di sini. Jangan lupa subscribe ya.